Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Proses perubahan energi yang terjadi secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 245. 2 itu saat air mengalir dari atas gitu ya, lihat gambarnya. 4 itu di baling-balingnya gitu ya, di perputaran baling-balingnya. Kemudian yang ke 5 itu di generatornya kan gitu ya. Nah, harusnya kalau ada 3 tempat seperti ini, harusnya tidak hanya 3 energi yang terjadi gitu ya, harusnya ada 4 gitu ya. Oke, kita lihat di nomor 2 nih. Nomor 2 ini kan terjadi perubahan energi dari potensial menjadi kinetik gitu ya, teman-teman ya. Energi potensial itu ketika sungai itu berada di atas ya, menuju ke bawah itu bergerak, itu berarti berubah menjadi energi kinetik atau pergerakan massa. Kemudian yang keempat, ini dari energi kinetik tersebut akan diubah menjadi energi mekanik. Mekaniknya adalah energi gerak, teman-teman ya. Nah, dari energi mekanik ini diubah untuk menggerakkan generator. Sementara generator itu eh, tujuannya adalah untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kalau kita lihat perubahan energi yang terjadi harusnya dari potensial menjadi kinetik, menjadi gerak, kemudian menjadi listrik. Tapi di situ tersedia ABCDE-nya itu yang opsi pilihan gandanya itu hanya 3. Nah, karena di semua yang terakhir itu dari A sampai E itu semuanya bagian akhir, lihat bagian akhir teman-teman. Itu listrik berarti kita ambilnya yang setelah menjadi, gitu ya. Jadi nomor 2 itu potensial menjadi kinetik, berarti kita tulis dulu yang kinetik. Kemudian menjadi yang nomor 4 itu kinetik menjadi gerak. Jadi setelah kinetik menjadi gerak, yang terakhir menjadi listrik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kinetik, gerak, listrik. Selesai latihan musik, Andi, Budi, Cantika, dan Desi pulang ke rumah masing-masing dengan naik taksi online. Biaya taksi online adalah 3.500 per kilometer dan total biaya yang dibayarkan keempat anak tersebut adalah 115.500. Jarak rumah keempat anak tersebut dari tempat latihan musik disajikan pada diagram batang. Di situ jaraknya ada ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, pernyataan berikut yang nilainya benar adalah titik-titik. Yang A dibandingkan rumah Budi, rumah Cantika lebih dekat. Yang B rumah Cantika yang paling jauh. Oh, berarti kita harus menentukan dulu ini rumah Cantika kalau kita lihat opsi pilihan gandanya kan gitu ya. Oke, kita siapkan dulu jawabannya seperti ini. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini Andinya 12 km, Budinya 6 km, Cantikanya tidak tahu. Kita cari tahu dulu. Desinya ternyata 7 km. Nah, dari informasi soal itu jaraknya tadi ya. Jaraknya ini ketemu ya, ini yang tanyakan ya. Jarak totalnya itu kan berarti biaya total dibagi tarifnya kan. Yang ada di soal tadi kan ada biaya total keempat orang itu dan tarifnya. Biaya totalnya 115.500 per kilometernya 3.500, berarti total dari keempat anak itu harus 33 km kan gitu.
Nah, sementara Andi 12, Budi 6, Desi 7. Berarti kita bisa menentukan Cantika. 12, 6, 7 itu kan 25. Ya, 25. 25. 33 dikurangi 25, ketemunya 8. Kan gitu. Oh, berarti rumah Cantika itu 8 km. Nah, sekarang kita bisa jawab. Bisa kita bandingkan ya. Tadi Andi 12, Budi 6, Cantika tadi 8 ya. Kemudian Desi 7. Jadi kalau yang A, Budi dibandingkan dengan Budi, rumah Cantika lebih dekat. Rumah Cantika lebih dekat. Tidak, harusnya lebih jauh karena Cantika 8 kan gitu ya. Ini ya. Ini pembandingannya tadi ya. Yang paling cocok yang E. Dibandingkan rumah Desi, rumah Cantika lebih jauh. Desi 7, Cantika 8. Kalau yang di rumah Cantika yang paling dekat, enggak, harusnya yang paling dekat adalah rumah Budi, gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hitung dulu, kemudian setelah dihitung baru kita bisa membandingkan. Jadi soal-soal seperti ini banyak sekali muncul. Proses pencernaan makanan terjadi melalui berbagai jenis organ pada sistem pencernaan makanan manusia yang dimulai dari peristiwa mengunyah makanan hingga pada pelepasan makanan melalui anus. Nah, proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut supaya makanan mudah dicerna. Ini yang terjadi di rongga mulut ya teman-teman ya. Jadi ketika di rongga mulut itu sebenarnya ada dua jenis pencernaan gitu ya. Pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Kalau kimiawi dibantu dengan enzim yaitu enzim petialin, itu kalau mekanik dengan gigi. Gitu ya teman-teman ya. Enzim petialin atau amilase ini mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Yang diubah apa? Karbohidratnya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat opsi A. Makanan dicerna secara kimiawi, oke, dengan bantuan enzim petialin menjadi karbohidrat proteinnya. Pada mulut itu tidak terjadi proses pencernaan protein. Gitu. Yang A berarti bukan. Yang B, makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan enzim petialin menjadi protein, jelas bukan ya. Makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan enzim. Ini harusnya mekanik itu tidak berbantuan enzim gitu ya. Harusnya kimiawi gitu ya. Makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin menjadi protein, ya jelas tidak ya. Makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin menjadi karbohidrat. Nah, ini ada hubungannya dengan karbohidratnya. Jadi yang dicerna adalah karbohidrat. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara Republik Indonesia. Maka tindakan profesional yang dilakukan adalah titik-titik. Nah, tindakan profesi dalam kaitannya dengan kesetiaan terhadap negara gitu ya teman-teman ya. A. Selalu mengikuti melaksanakan perintah lisan atasan, jelas bukan ya. B. Memajukan akses pendidikan di pulau terpencil terluar. Itu tugas negara bukan tugas kita gitu ya. C. Melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah terpencil, itu juga bukan tugas kita. Menjaga rahasia negara sesuai kewenangannya. Nah, ini baru tugas kita gitu ya. Selalu menggunakan pendekatan akademik dalam belajar, tidak harus, kan ada pendekatan non akademik, ada pendekatan akademik, tergantung situasi gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman lain dalam pembelajaran di kelasnya, maka guru harus mengambil tindakan objektif. Jadi ada siswa melakukan diskriminasi terhadap teman yang lain gitu ya. Intinya di dalam kelas seperti itu. Tindakan yang objektif dilakukan guru, tindakan yang objektif. Artinya tidak memihak, teman-teman. Gitu ya. Kita lihat yang A, memberikan teguran menasihati peserta didik untuk menghormati harga dan martabat teman. Nah, teguran menasihati. Oke, kita skip dulu. B. Meminta kedua peserta didik untuk tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. Oke, menjaga pertemanan tapi diskriminasinya gimana gitu ya. Yang C. Meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tenggang rasa untuk toleransi kepada teman. Jadi ini untuk semua. Dampaknya untuk semua yang C.
Yang D memberikan hukuman dengan hukuman kita skip aja, kalau hukuman tidak mungkin jawabannya seperti itu. Yang E mengusulkan kepala sekolah untuk memberikan sanksi. Nah, sanksi juga tidak mungkin. Maka pilihan yang tepat itu kalau tidak A ya C. Nah, karena di sini imbasnya ingin yang terbanyak, maka yang C pilihannya. Berdasarkan gambar tersebut, proses pernapasan yang terjadi ini teman-teman, ini pernapasan perut, gitu ya. Teman-teman, ini karena kisi-kisinya adalah pernapasan perut, kita belajarnya pernapasan perut saja. Nah, ini udara keluar teman-teman. Kalau udara keluar, maka fasenya ekspirasi, gitu ya. Apa yang terjadi, gitu ya. Sebelum kita analisa langsung ke jawabannya, misalnya seperti ini ya, pernapasan perut yang fase ekspirasi. Kita lihat dulu untuk materinya. Nah, ini sudah sering kali kita ajarkan, gitu ya. Kita berikan pembelajaran untuk materi ini. Jadi ini ada dua. Pada pernapasan perut ada dua fase. Yang pertama fase inspirasi. Nah, ini fase inspirasi yang sebelah kiri. Sebelah kanan fase ekspirasi. Ketika fase inspirasi itu udara masuk, ini lihat gambarnya. Kalau ekspirasi udara keluar. Nah, pada inspirasi itu apa saja yang terjadi? Yang pertama, kalau ekspirasi dulu ya, ekspirasi itu mengeluarkan, yang gambar ke kanan dulu, otot diafragma itu relaksasi. Nah, ketika relaksasi gambarnya yang kanan itu melengkung, yang hitam kasih panah itu loh teman-teman. Atau tulang dada turun, tulang rusuknya turun atau relaksasi. Rongga dada kecil. Tujuannya apa? Kalau rongga dada kecil, maka tekanannya kecil. Otot perut kontraksi. Tekanannya supaya besar ya, otot perut kontraksi. Kemudian tekanan paru-paru membesar, udara keluar. Ya, kalau fase inspirasi, ini cirinya adalah otot diafragmanya mendatar, itu lihat itu mendatar. Kemudian tulang rusuknya terangkat, atau kontraksi, rongga dada membesar, otot perut relaksasi, tekanan paru-paru mengecil, udara masuk. Itu teman-teman. Nah, berdasarkan gambar ini fase ekspirasi. Nah, kita analisa masing-masing di A sampai E. Kita lihat yang A, otot tulang rusuk relaksasi, tulang dada betul, diafragma melengkung, ya. Volume rongga dada mengecil, ya. Tekanan di rongga dada besar, benar. Yang A benar semua. Nah, yang B, otot diafragma kontraksi, tidak ya, harusnya relaksasi karena itu fase ekspirasi. Yang C, otot tulang rusuk berkontraksi, tidak. Otot tulang rusuk itu menyesuaikan otot diafragma. Kalau diafragmanya relaksasi, maka otot tulang rusuknya juga relaksasi. Ini kontraksi, ini tidak mungkin ya. Yang D, otot tulang rusuk relaksasi, oke, diafragma mendatar. Nah, ketika relaksasi itu berarti turun kan? Nah, ketika turun itu berarti diafragmanya harusnya tidak mendatar tapi melengkung, itu ya teman-teman ya. Jadi ini yang melengkung harusnya. Yang E, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, diafragmanya harusnya tidak kontraksi tapi relaksasi. Maka jawaban yang paling tepat di opsi A ini. Faktor adalah suatu bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Materi ini merupakan salah satu materi dasar bilangan di SD dan direkomendasikan untuk menggunakan HOTS atau High Order Thinking Skill dalam menilainya. Soal berikut yang sesuai untuk mengukur HOTS, materi faktor. Ingat teman-teman, HOTS. Materi HOTS itu minimal harus mengkaji pada grade yang C4. Jadi C4 boleh, C5 boleh, C6 boleh. Itu HOTS gitu ya teman-teman ya. Harus C4 menganalisis atau membandingkan di C5, evaluasi C5 atau lebih dari itu, menemukannya di C6. Inti dari materi HOTS itu teman-teman tidak langsung bisa dijawab, butuh dianalisa dulu. Gitu ya. Coba kita lihat yang A. Berapa saja faktor dari 27? Ini kan anak-anak kalau ditanyakan seperti ini kan anak-anak tinggal langsung menghitung faktornya seperti apa saja, tinggal dihitung. Nah, selesai, itu berarti bukan HOTS.
Yang B, apakah 3 dan 7 faktor dari 84? Nah, 84 tinggal cari semua faktornya, 3 dan 7 lihat apakah faktor 84. Nah, itu berarti bukan. Yang C, sebutkan 5 bilangan faktor dari 42, tinggal cari faktor 42. Ditentukan 5 bilangan yang faktornya dari 42. Nah, ini bukan. Yang D juga bukan. Maka yang jawabannya paling tepat ya E. Jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Maka caranya pertama kita harus coba-coba trial and error dulu. Cari bilangan ganjil semuanya. Kasih sampel beberapa dulu. Apakah semua faktor bilangan ganjil selalu ganjil? Kan gitu ya. Nah, itu. Nanti baru dibuktikan. Nah, proses pembuktian trial error itu adalah soal-soal yang menguji Hodge. Gitu ya. Jawaban yang paling tepat opsi E. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek gitu ya. Dan kebutuhan peserta didik tentunya. Nah, berikut ini contoh penyesuaian tugas guru menghadapi pembelajaran abad 21. Nah, kita sudah bahas ini berkali-kali gitu ya, teman-teman ya. Penyesuaian tugas guru. Nah, sebelum kita analisa ke opsi pilihan gandanya, kita berikan materinya dulu. Jadi, penyesuaian tugas guru itu yang pertama adalah proses perancangan pengembangan pengalaman belajar, kemudian perancangan penilaian, itu manual maupun digital, itu harus terintegrasi gitu ya. Alat sumber juga harus gitu ya. Diarahkan untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Oke, yang kedua adalah memfasilitasi dan menginspirasi belajar kreativitas peserta didik sesuai karakter kecakapan yang diperlukan 4C. Jadi yang pertama itu merencanakannya sudah harus diarahkan baik perencanaan pembelajaran maupun perencanaan penilaian, sumber kemudian media materi harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama. Yang kedua adalah proses pelaksanaannya. Mengajarnya gimana? Nah, mengajarnya harus bisa memfasilitasi mengintegrasi kreativitas anak. Ya, terutama untuk 4C. Mempelajari berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikasi, kemudian berkolaborasi atau kerjasama. Jadi ya teman-teman ya. Yang ketiga itu merancang alat evaluasinya, merancang alat evaluasi dan alat evaluasinya itu sendiri. Gitu ya. Itu harus bisa transparan, memberikan informasi yang berguna untuk peserta didik. Jadi tujuan dari penilaian itu harus memberikan informasi yang berguna bagi guru itu sendiri, peserta didik, dan orang-orang yang berkepentingan yang lain. Misalkan orang tua, kepala sekolah gitu ya. Itu harus memberikan informasi yang bermanfaat gitu ya. Yang keempat, menjadi model cara belajar bekerja orang lain. Jadi sebagai role model dari orang lain. Nah, ini contohnya adalah punya kemahiran dalam IT. Itu ya, menjadi role model bagi teman-teman satu instansi, kemudian bisa berkolaborasi dengan peserta didik, kolaborasi dengan teman sejawat, ya, dan lain-lain. Yang kelima, adanya partisipasi dalam pengembangan kepemimpinan profesional antara lain dengan partisipasi masyarakat lokal, global, dan lain-lain. Itu ada 5 ini teman-teman ya. Penyesuaian tugas pokok guru. Kalau dulu kan juga 5, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, kemudian tindak lanjut, dan lain-lain gitu ya. Sekarang juga 5. Tapi diarahkan semuanya ke HOTS gitu ya. Kalau kita lihat yang A, menggunakan aplikasi mengelola nilai, ini kurang ya. Yang B, menerapkan model pembelajaran berorientasi pengembangan HOTS, yes, ini HOTS ya. Berikutnya, salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas 5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Maka evaluasi proses pembelajaran yang kurang sesuai untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan antara evaluasi hasil dan evaluasi proses. Kalau evaluasi hasil itu dilaksanakan di akhir pembelajaran, kalau dalam proses pembelajarannya di tengah-tengahnya pada kegiatan inti dan pendahuluannya. Kegiatan intinya tentunya ya. Itu teman-teman ya. Bentuk evaluasi proses itu tidak harus
mengerjakan soal, atau bentuknya tidak harus soal baik tes tertulis maupun yang lain gitu ya, tapi dalam kegiatan pelaksanaannya gitu. Teman-teman harus bisa membedakan itu. Nah, yang A itu memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan. Nah, ini soal ini bukan evaluasi proses, tapi evaluasi hasil, teman-teman. B ada tanya jawab. Nah, itu berarti kegiatan intinya ya, ada di kegiatan inti ya, berarti itu evaluasi proses. Pertanyaan lisan tentang makna dari jaring-jaring bangun ruang itu di akhir pembelajaran itu masih dalam kaitannya dengan pembelajaran itu ya, masih dalam rangkaian pembelajaran, maka itu juga proses. Pemberian kuis menggambar. Nah, kuis menggambar itu kegiatan menggambar itu juga ada di kegiatan proses pembelajaran. Kemudian ada observasi berbagai macam jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa, itu juga proses gitu ya. Jadi yang paling tidak ada evaluasi prosesnya yang mana? Yang A gitu ya. Bu Widya menuliskan IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi pada muatan PPKN SD kelas 5 semester 2. Menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, ini KD-nya adalah menyimpulkan, teman-teman. KD-nya menyimpulkan. Artinya ini masuk di C atau kognitif ya. C5, maksudnya di C5. Pengetahuan di C5. Karena ini adalah yang dinilai adalah aspek pengetahuan, maka ada tiga ya, ada tiga yang bisa digunakan: tes, kemudian tes tertulis, kemudian lisan atau penugasan. Ada tiga itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang opsi A ini alat evaluasinya wawancara, ini cocoknya untuk sikap. Likert juga sikap, observasi sikap ya. Tes tertulis uraian, nah ini baru tes tertulis, ini masuknya di pengetahuan. Jurnal perilaku sikap, maka jawaban yang paling tepat ya opsi yang D ini ya, teman-teman ya. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Ya. Jadi soalnya tentang pemilihan media, yang medianya adalah pemecahan masalah. Kita lihat ya opsi pilihan gandanya. A. Video tindakan polisi Pamong Praja yang melakukan razia penertiban bangunan liar. Ini apakah sudah sesuai dengan KD-nya mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga negara? Ya. Yang B. Video profil kegiatan petugas kebersihan mulai dari berangkat kerja hingga pulang kerja. Yang C. Bahan ajar yang ada pada buku, textbook gitu ya. Yang D. PPT pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara masyarakat. Yang E. Video indahnya negeriku. Nah, kalau kita lihat pemilihan media itu harus disesuaikan dengan materi atau KD-nya atau indikatornya. Indikatornya adalah pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada proses identifikasi, jadi maksudnya di C4 ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat video indahnya negeriku itu jelas tidak sesuai dengan KD-nya. Yang D, PPT pengertian hak kewajiban itu harusnya itu menjelaskan pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Bukan mengidentifikasi ya. Yang D itu cocoknya untuk mengambil di C2-nya saja. Ya, memahami atau menjelaskan. Yang C, bahan ajar yang ada pada buku ini jelas tidak mungkin. Yang A, polisi Pamong Praja yang melakukan razia penertiban bangunan liar. Ini tentang kewajiban dari warga negara saja. Nah, kalau yang B itu profil kegiatan petugas kebersihan dari berangkat hingga pulang. Ini ada pekerjaan dan juga ada haknya. Di situ ada semuanya gitu ya. Bisa digunakan sebagai sampel dari kegiatan identifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya yang tepat opsi B. Ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru yang dapat Anda lakukan adalah titik-titik. A. Membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Ini bagus, oke.
Yang B, memberi hukuman pada siswa yang usil untuk membersihkan kelas, ini hukuman tidak tepat. Yang C, menyerahkan pembinaan kepada guru BK, ini tentu saja peran gurunya di mana? Kan kita sebagai guru di kelas harus menyelesaikan masalah awal dulu. Nah, kalau tidak bisa baru dialihkan, kan gitu ya. Yang C tidak mungkin juga. Yang D, meminta siswa yang usil untuk keluar, ini jelas tidak mungkin. Yang E, melaporkan tindakan siswa yang usil tersebut kepada orang tuanya agar dinasihati, itu juga melempar tanggung jawab, jadi yang E juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi A. Pak Irfan, guru kelas 3 SD, mengalami masalah dalam mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi ya. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis tes deskripsi adalah titik-titik. Ini teman-teman harus lihat dulu, dianalisa dulu bahwa soal ini yang kita amati adalah kelas 3 SD. Ini kesulitan menulis tes deskripsi itu kira-kira masalahnya di apa? Kelas 3 ya teman-teman ya. Nah, yang paling tepat yang B ini. Kalau yang A, lihat teman-teman ya, kosakata yang digunakan menulis deskripsi terbatas. Yang B, kalimat yang digunakan juga terbatas, tidak efektif menggambarkan objek. Biasanya anak kelas 3 itu seperti ini. Kalau kosakata juga lumayan banyak. Yang C, paragraf yang dihasilkan tidak memenuhi sebagai paragraf yang baik. Ini juga, tapi lebih condong ke B, ya teman-teman ya. Lebih condong ke B. Ilustrasi dalam soal evaluasi yang paling relevan dengan penanaman kesadaran perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam ya. Adanya kesadaran menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita lihat opsi A. Manfaat pengelolaan sumber daya alam menjadi produk yang mahal. B, bila menjual sumber daya alam dalam bentuk produk olahan. Yang C, perlunya mengekspor sumber daya alam dengan kualitas yang baik. Yang D, karakteristik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang E, karakteristik sumber daya alam sangat beragam di Indonesia. Nah, di situ ada unsur kelestarian gitu ya teman-teman. Nah, mana yang ada unsur kelestariannya? Kalau yang A, manfaat pengolahan sumber daya alam menjadi produk mahal, tidak ada kelestariannya gitu ya. Yang B, bila menjual sumber daya bentuk produk olahan, ini juga kelestariannya kurang. Yang C, tidak ya, yang ada kelestariannya yang D itu karakteristik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui gitu ya teman-teman ya. Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di samping itu ada beberapa fungsi lain. Ada ideologi negara, ada jiwa bangsa Indonesia, ada kepribadian bangsa Indonesia. Ada sumber dari segala sumber hukum. Di antara keempat fungsi Pancasila di atas, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ini teman-teman harus berusaha memahami antara fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, dasar negara itu yang pertama adalah sumber dari segala sumber hukum itu ya teman-teman ya. Jadi segala aturan yang dibuat pemerintah itu harus didasarkan pada hukum. Semua aturan baik pemerintah pusat maupun daerah itu harus berdasarkan pada Pancasila. Itu namanya dasar negara. Yang kedua, sebagai dasar negara itu harus ideologinya. Teman-teman ya. Kalau pandangan hidup itu contohnya ya, turunannya adalah jiwa kepribadian, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan pedoman hidup dan lain-lain itu termasuk dari fungsi pandangan hidup ya. Ini berarti dasar negara, ini pandangan hidup, dasar negara. Ada dua itu ya berarti ya, 1 dan 4 ya. Yang pandangan hidup berarti yang 2 dan 3. Kalau dasar negara 1 dan 4. Setiap individu menghilangkan rasa lapar dengan mengkonsumsi makanan setiap hari. Dari pernyataan tersebut, orang tersebut melakukan tindakan ekonomi. A, lembaga masyarakat jelas bukan, sehari-hari dan alamiah kelompok orang, perorangan di dalam keluarga. Ini perorangan ya teman-teman. Ini setiap individu berarti perorangan. Perkembangan anak dipengaruhi oleh 3 subsistem, yaitu mikrosistem, berupa interaksi langsung dengan individu, keluarga, teman sebaya. Ekosistem itu merupakan lingkungan sekitar yang mempengaruhi anak. Makrosistem bagian terluar dari lingkungan anak, contohnya adat gitu ya. Teori melandasi pemikiran di atas adalah titik-titik. Nah, ini tentang, kita ingat ya, ini tentang teori ekologi ya. Teori ekologi itu yang mengeluarkan adalah
Brun van Brenner gitu ya teman-teman ya. Ini kita jelaskan dulu teori ekologi. Jadi teori ekologi itu membagi perkembangan anak menjadi 3 ranah subsistem ya. Mikrosistem, kemudian ekosistem dan makrosistem ya. Mikrosistem ini tadi sudah dijelaskan ya. Keluarga individu, teman-teman sebaya, lingkungan sekolah dan lain-lain gitu ya. Ekosistem itu ya contohnya adalah kerja orang tua itu berpengaruh terhadap komunikasi dengan anak. Makrosistem itu contohnya adat gitu ya teman-teman. Ini teori ekologinya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini ya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar, dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dan yang pernah dibaca atau didengar. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran ya teman-teman ya. Ini kegiatan inti pembelajaran. Ya tentu kegiatan inti itu harus mencerminkan KD-nya gitu ya. KD-nya, produknya harus bisa menulis kembali dengan bahasanya sendiri gitu ya teman-teman ya. Kita lihat yang A, membaca contoh dongeng. Ini membaca contoh dongeng itu padahal KD-nya menulis, berarti bukan. Yang B, menceritakan kembali si dongeng. Ini kalau menceritakan kembali si dongeng berarti ke ranah keterampilan, padahal di situ menulis kembali. Menulis kembali itu ranahnya pengetahuan gitu ya. Yang B tidak juga. Yang C, menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasanya sendiri. Yes, itu betul ya, jelas kelihatan ya. Mendengarkan guru itu bukan, mendiskusikan tokoh juga bukan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.